Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD. Nama saya Nurailatul Fitria dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Dan di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan pertanyaan dari studi Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu mengapa peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuan namun kemudian mengalami kemunduran. Peradaban Islam maju karena adanya keterbukaan terhadap ilmu, integrasi wahyu dan akal, serta budaya belajar yang kuat. Kemudian terjadi karena sikap taklid, konflik politik, dan melemahnya tradisi ilmiah dalam masyarakat Islam. Yang kedua yaitu bandingkan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam memahami kebenaran. Pendekatan mana yang paling relevan menurut saya? Menurut saya pendekatan paling relevan yaitu Bayani berfokus pada teks, sedangkan Burhani pada logika, dan Irfani pada pengalaman spiritual. Di era digital, Burhani lebih relevan karena mendorong berpikir kritis, tetapi tetap harus diseimbangkan dengan Bayani dan Irfani agar teknologi tetap bermoral. Baiklah, pertanyaan nomor 3 yaitu Al-Ghazali mengkritik filsafat dalam Tahafut al-Falasifah. Apakah kritik tersebut memperkuat atau justru menghambat perkembangan sains dalam dunia Islam? Menurut saya, kritik Al-Ghazali memperkuat teologi Islam dan menjaga akidah. Namun kritik tersebut juga dianggap menghambat perkembangan filsafat dan sains karena munculnya sikap curiga terhadap rasionalitas. Yang nomor 4 itu bagaimana hubungan antara wahyu dan rasionalitas dalam Islam? Apakah keduanya selalu harmonis atau berpotensi bertentangan dalam praktek keilmuan modern? Wahyu dan rasional pada dasarnya saling melengkapi, namun dalam praktik modern bertentangan dan muncul ketika ilmu berkembang tanpa pertimbangkan nilai. Yang nomor 5 yaitu Ibnu Khaldun menyatakan bahwa masyarakat memiliki pola perkembangan sosial tertentu. Maka saya akan jelaskan di sini relevansi teori tersebut terhadap kondisi umat Islam secara kontemporer. Teori Ibnu Khaldun relevan karena kondisi umat Islam saat ini dipengaruhi oleh solidaritas sosial, kepemimpinan, dan kualitas peradaban. Persatuan menjadi faktor penting dalam kemajuan umat. Yang nomor 6 yaitu dalam era artificial intelligence dan big data, apakah otoritas keilmuan ulama dan mengalami perubahan? Menurut perspektif studi Islam, otoritas ulama dapat berubah dalam cara penyampaian ilmu melalui teknologi digital. Namun ulama tetap berperan penting dalam menjaga nilai etika dan pemahaman agama. Yang nomor 7, analisis pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri tentang kritik nalar Arab Islam dan hubungannya dengan stagnasi pemikiran umat Islam modern. Al-Jabiri menilai stagnasi pemikiran umat terdiri karena dominasi pola pikir Bayani dan kurangnya tradisi rasional serta kritis dalam memahami agama. Dan yang nomor 8, menurut Anda, apakah pendidikan Islam saat ini lebih dominan menggunakan pendekatan Bayani daripada Burhani dan Irfani? Menurut saya, pendidikan Islam saat ini masih dominan menggunakan pendekatan Bayani. Dampaknya peserta didik lebih terbiasa menghafal daripada berpikir dan kreatif. Nomor 9, bagaimana konsep integrasi ilmu agama dan sains dapat menjadi solusi terhadap krisis moral, degradasi kemanusiaan, dan penyalahgunaan teknologi modern. Integrasi agama dan sains membuat perkembangan teknologi tetap diarahkan oleh nilai moral dan kemanusiaan sehingga ilmu tidak disalahgunakan. Dan pertanyaan terakhir yaitu jika ada diminta merancang paradigma baru studi Islam abad ke-21, bagaimana Anda mengintegrasikan wahyu,
akal, spiritualitas, teknologi, dan nilai kemanusiaan agar Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan global. Baiklah, menurut saya paradigma baru di Islam harus mengintegrasikan wahyu sebagai pedoman, spiritualitas sebagai penguat moral, dan teknologi sebagai sarana kemajuan dan nilai kemanusiaan sebagai tujuan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan perihal 10 pertanyaan di atas. Jika ada salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.